Kelihatan belum? Kelihatan Ya, Kak. Oke. Sebelumnya kalian pasti udah tahu aku ya. Aku Farhan dari divisi Android. Langsung aja lah ya. Nah, di sini kita bakal bikin aplikasi Android yang sederhana dulu aja. Kita bakal bikin aplikasi buat ngehitung panjang sama lebar dari persegi panjang. Nah, sebelumnya, kemarin kan kita udah belajar bahasa Kotlin ya. Kalian tahu gak ini hasilnya berapa? Boleh 100, dijawab? Kak. Berapa? 100. Error, Kak. Nah, ya betul-betul. Nah, kita kan bakal bikin aplikasi persegi panjang ya, buat ngitung luas persegi panjang. Nah, ini salah satu rumusnya yang bakal kita terapin di aplikasi kita. Nah, kita pakai bahasa Kotlin, gak usah pakai titik koma di akhirnya, langsung aja kayak gini. Nah, ini contoh UI-nya. Nanti kita bakal bikin bareng-bareng, pakai rumus panjang kali lebar. Nah, oke. Sebelumnya kalian boleh bikin project baru dulu aja. Empty activity. Pakai empty activity ya, jangan lupa. Next. Kan kasih nama misal kalkulator persegi panjang. Kalkulator persegi panjang. Package-nya bebas, terserah kalian. Lokasinya juga terserah kalian. API-nya kita pakai API Lollipop. Oke, samain aja ya. Lalu kita finish. Oke. Sebelum kita main di codingannya, kita bakal main dulu di layoutnya. Nah, di sini kita bakal pakai namanya itu constraint layout. Jadi kita tinggal nyambung-nyambungin aja si constraint-nya ke si parent-nya. Nah, karena kita mau bikin yang kayak gini, kita bakal pakai text view buat hasil, plain text buat panjang sama lebar, sama button buat nanti kita ngehitung si panjang sama si lebarnya. Nah, caranya kita tinggal drag and drop aja si text view ini. Sorry, aku besarin dulu aja. Kita tinggal drag and drop text view, plain text-nya 2, sama button-nya 1. Karena ini constraint layout, jadi kita harus sambungin dulu si constraint-nya ke si parent-parent-nya. Kayak gini. Aduh, sorry. Kalian tinggal sambungin aja ke sini. Kayak gini. Sambungin. Sini sambungin ke sini. Sambungin. Oke. Habis itu tinggal dirapiin deh.
Kemarin juga udah dijelasin dikit gimana cara bikin desain constraint layout. Nah, sisanya tinggal kita edit-edit lewat, sorry. Kalau kita mau lihat codingannya, kalian bisa lihat di pojok kanan atas. Di sini ada split sama ada code. Karena kita pengen ngeliat si desain sekaligus si code-nya, kita pilih split aja. Nah, kayak gini. Oke. Habis itu yang pertama, si text view ini nanti bakal munculin si hasil dari perhitungan panjang sama lebar persegi panjang ini. Nah, karena itu kita ubah aja sih namanya. Di sini ada Android text. Kalian tinggal ubah menjadi hasil. Sorry, bukan di sini. Ini text view. Nah, di sini ya, text view. Kalian ubah aja si Android text-nya menjadi hasil. Nah, kerubah ya di sininya juga. Lalu buat di edit text yang pertama ini kita hapus aja karena nanti kita bakal inputin angka. Ini juga sama. Oke. Buat button kita ubah menjadi hitung. Oke. Sorry, aku mute dulu deh. Nah, kalau udah, kalian jangan lupa ubah si ID masing-masing si komponennya. Kenapa? Karena si ID ini bakal kita pakai buat nanti coding di file Kotlin-nya. Nah, misal ini kan terlalu panjang ya. Edit text person name 2. Yang ini dulu deh. Yang paling atas yang hasil. Text view. Kita bisa tinggal ubah jadi TV hasil. TV itu artinya text view. Biar kita singkat aja gitu. Biar nanti mudah waktu pengodingannya. Nah, kalau kita ubah si ID-nya, nanti pasti ada yang merah. Sorry, kita lihat. Yang ini nih, misal. Kita mau ubah menjadi EDT. Jadi EDT panjang. Kalau kita ubah si ID-nya, nanti pasti si layout-nya itu bakal merah. Kenapa? Soalnya waktu kita sambungin si constraint-nya, si namanya itu masih nama yang default. Makanya kita harus samain si namanya. Jadi EDT panjang. Tuh. Nah, sama yang lain juga. Kita ubah-ubah lagi. Misal yang ini. Kita ubah menjadi EDT. Karena di sini kita bakal nge-input lebar, kita kasih nama aja EDT lebar. Nah, ada yang merah lagi nih. Nah, kan. Nah, kita samain namanya sama yang kita ubah tadi. Biar si constraint-nya nyambung lagi. Oke. Habis itu buat button hitung, sama juga ya, kita kasih nama aja btn hitung. Nah, yang ini kita ubah lagi si constraint-nya, namanya jadi btn hitung. Oke. Oke, kalau udah, kalau ini kan kalian bisa lihat ya di hasil ini kayak kurang gede gitu tulisannya. Kita tuh pengen yang gede gitu. Ya gimana cara ngeditnya? Gampang. Kalian tinggal ketik aja style. Nah, di sini banyak sebenarnya, ada scroll bar, ada line drag. Nah, karena kita pengen nebelin
si tulisan ini, kita pakai textile. Nah, di sini kalian bisa pakai italic, bisa pakai bold. Nah, kita pengennya pakai bold biar lebih tebal. Oke. Masih kecil bang, nah, bisa kita gedein. Kita pakai yang namanya text size, Android text size. Kita pakai misal 20 dp. Ini kalian bebas bisa pakai dp, bisa pakai px. Ini satuan lah. Px itu pixel. Kita pakai dp aja. Nah, udah nih. Tinggal kita mainin di string. Nah, bisa kalian lihat di sini si hasilnya itu masih kuning. Kenapa? Soalnya kita belum masukin ke string XML yang ini. Kemarin juga udah dijelasin dikit buat yang value, buat yang folder value ini. Nah, biar gak kuning, kita harus masukin dulu si teks hasilnya ini ke string XML ini. Nah, kenapa? Biar nanti kalau kita mau pakai yang hasil lagi ini, bisa kita mau pakai teks yang hasil ini. Kita gak usah 2 kali gitu. Kita tinggal ngambil aja di string XML yang ini. Biar nanti nggak double datanya. Ini juga sama. Yang ini hitung kita ubah jadi kita ekstrak string resource. Oh ya, caranya kalian bisa di sini nih. Nanti ada lampu ekstrak string resource. Kalian okein aja. Nah. Oke. Gitu. Oh ya. Biar ini dikasih keterangan. Ini buat input apa, ini juga buat input apa. Kita bisa pakai yang namanya placeholder. Nah, placeholder ini contohnya gini. Kalian tulis di sini enter aja. Terus kalian pakai hint. Kalian tulis panjang. Bakal muncul di sini panjang keterangan. Nah, si panjang ini transparan. Jadi waktu kita klik langsung tinggal kita inputin si angkanya gitu. Nanti deh kalau udah jadi. Ini juga sama, kalian bisa pakai placeholder lebar. Nah, ya. Nah, ini kan panjang sama lebar ini kita bakal input angka ya. Biar nanti di HP kitanya yang muncul di keyboardnya itu angka. Nah, kita ubah si input type-nya menjadi number. Soalnya kan kalau kita ngetik biasanya muncul semua kan huruf-huruf dan lain-lain lah. Biar kayak nomor telepon gitu, yang munculnya itu cuma angka doang, kita ubah input type-nya menjadi number. Ini juga sama, kita ubah jadi number. Oke. Si panjang sama lebarnya kita masukin ke string lagi. Extract string resource, oke. Oke. Buat desain udah jadi ya. Kira-kira begitulah. Habis itu kita lanjut ke codingannya. Oke. Bentar, di sini ada. Kita pause dulu aja. Takutnya aku kecepatan, jadi aku bakal review ulang lagi gimana cara bikin si desain ini.
Yang pertama, kita pakai